ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Shalom Bapak Ibu jemaat dan juga saudara serta anak-anak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan dalam Angkat Hati. Renungan singkat harapan tiada henti, Sabtu Wage 30 Oktober 2021. Kita akan ambil saat hening sejenak. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Sebelum masuk kepada renungan, kita akan memujikan Kidung Keesaan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Kita akan masuk dalam renungan pada hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-54 sampai dengan 60. Demikian firman Tuhan. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah."
Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparkannya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah pertanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang sosok, yaitu Stefanus. Orang-orang percaya di Yerusalem benar-benar bijaksana. Dua orang pertama yang terpilih dari antara mereka adalah orang-orang yang bobotnya luar biasa. Filipus merupakan utusan Injil yang pertama, sedangkan Stefanus martir yang pertama. Semua orang dapat menyaksikan kepenuhan roh dalam diri Stefanus, sebab hidupnya penuh dengan kuasa dan rahmat ilahi. Kemenangan yang diperoleh di akhir hidupnya sungguh menakjubkan. Karena di hadapan musuh-musuh yang haus darah itu, ia dengan sempurna berhasil memperlihatkan imannya yang tak tergoyahkan. Mereka termasuk Saulus dari Tarsus, melihat sinar surgawi bercahaya di wajahnya. Dan mereka juga mendengar doa terakhirnya yang penuh rahmat dan kasih setia. Doa tersebut tidak sia-sia, sebab Saulus sendirilah jawaban yang datang dari Tuhan. Sauluslah orang yang di kemudian hari dipenuhi dengan visi Stefanus yang menyala-nyala itu. Amin. Kita akan bawa renungan ini dalam saat hening sejenak. Saat hening selesai, kita akan bersama memanjatkan doa syukur, syafaat, dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Saya hantarkan. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Terima kasih senantiasa terus kami panjatkan atas berkat-Mu yang melimpah atas kami. Saat ini kami masih boleh menghirup nafas kehidupan yang telah Engkau karuniakan pada kami dengan penuh rasa syukur. Ya Tuhan, Engkau menunjukkan kepada kami sosok Stefanus yang penuh tegar menghadapi cobaan dan tak takut maut untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami mencoba belajar untuk meneladani Stefanus ya Bapa. Kami ingin memiliki visi yang sama dengan Saulus, yang mau berkorban demi pelebaran kerajaan-Mu, melalui perilaku usaha-usaha konkret yang dapat kami lakukan sebagai jemaat gereja-Mu. Kami panjatkan doa untuk gereja kami, GKJ Salatiga Timur. Engkau tunjuk gereja kami sebagai salah satu sarana bagi kami untuk dapat berkarya. Kiranya Engkau selalu berkati setiap elemen yang ada di gereja kami, serta kami selalu agar kami tetap dapat melakukan ibadah, peta suci, dan angkat hati, serta beberapa kegiatan gerejawi lain dengan lancar ya Bapak. Kami juga mendoakan situasi pandemi di kota Salatiga, khususnya agar selalu semakin kondusif, dan pandemi ini boleh segera berakhir. Dan apabila di bulan November, gereja kami juga akan berencana mengadakan ibadah minggu 2 kali, Engkau berkati seluruh persiapan dan prosesnya, karena kami juga telah rindu untuk dapat selalu berkumpul bersama untuk memuji kemuliaan nama-Mu. Para adiuswa, jemaat dewasa, dewasa muda, pemuda, remaja, serta anak-anak, Engkau juga berkati kami semua dengan kesehatan serta kebahagiaan. Bagi yang sedang mengalami pergumulan hidup, berjuang untuk studinya, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, mendapatkan momongan maupun pergumulan yang lain, Engkau siapkan yang terbaik bagi kami ya Bapa. Engkau berkati usaha dan doa kami. Kami tahu dampak dari pandemi corona ini masih luar biasa atas hidup kami. Namun kami percaya hari esok selalu lebih baik dari hari ini. Biarlah juga anak-anak kami yang akan mulai bertatap muka di sekolah juga dapat menyiapkan segala sesuatunya, dan pembelajaran dapat kembali efektif seperti sedia kala. Karena anak-anak kami adalah generasi penerus bangsa kami, dan juga generasi penerus jemaat-Mu. Tuhan, ada banyak sekali hal yang kami selalu bawa dalam doa pribadi kami, yang tidak bisa kami sebutkan di sini satu persatu, namun Engkaulah sendiri yang mengetahui lubuk hati kami. Kami bawa doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan selalu ada, mendampingi, dan menguatkan kami di dalam kehidupan kami, baik di masa lalu, saat ini, dan di masa yang akan datang. Engkau yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, karena Engkaulah, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, jemaat, anak-anak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima berkat Tuhan yang demikian. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.